Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya. Ya Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang berdiri
Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami, hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada pada saat ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, mengagungkan Engkau Tuhan. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai selesai. Biar jadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan, sebab Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya. Kita yakin dan percaya kita akan menang bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Tuhan. Haleluya Yesus. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami semua, setiap hati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, biar dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Ubah kami supaya kami menjadi seperti Engkau. Kami butuh firman dan Roh Kudus. Biar Engkau berfirman saat ini, pakai hamba-Mu. Bahkan pendengaran umat-umat-Mu semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik dan sangat baik. Kita boleh melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu,
bahkan bulan, sehingga pada saat ini kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga, dan saya percaya kita semua akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengambil firman Tuhan Lukas 18 ayat 8 bagian B saja. Berbicara Tuhan Yesus akan datang, ada kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita sudah merayakan kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember yang selalu kita rayakan. Dan juga pada tanggal 10 April Jumat Agung kita merayakan kematiannya. Dan pada tanggal 12 April kita merayakan Minggu 12 April kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena kita tahu semua almanak atau kalender telah mencatat bahwa 4 kejadian ini sudah terjadi, khususnya hari ini, di mana kita merayakan Yesus yang kita puja, yang kita sembah itu, dia telah naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Alkitab firman Tuhan mengatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu dan dia telah naik ke sorga. Ada satu PR bagi saya dan saudara, dia akan datang kembali, dia akan menjemput saya dan saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mari kita beriman kepada Tuhan, karena kita percaya melalui kita beriman kepada Tuhan Yesus kita akan diselamatkan. Ayat yang ke-6 dalam Ibrani 11 berkata demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan datang di kali yang kedua. Biar kita hidup saat sekarang ini di tengah situasi yang begitu berat. Dunia sementara digoncang dengan virus yang begitu menakutkan. Bahkan bukan hanya virus, tapi keadaan ekonomi yang begitu melemah. Tapi kita percaya, kita sebagai orang percaya, Tuhan tetap tuntut kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan, artinya kita berimankan kepada Tuhan. Makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Lukas 24 ayat 50, dia berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi saudara lihat, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia membawa mereka termasuk murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi saudara lihat, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang pernah datang ke dunia ini, dia mati, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada dunia 40 hari, di mana kita telah merayakannya, dan dia naik ke sorga. Hari ini dia naik ke sorga, dan apa yang dikatakan firman Tuhan, dia terangkat ke sorga sementara memberkati mereka. Ayat 51 sekali lagi, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Biar Allah yang sudah naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia yang akan datang kembali. Biar saya dan saudara tetap beriman. Orang yang beriman itu senantiasa selalu berada di dalam Tuhan atau di dalam bait Allah. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Dia telah naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ini dikuatkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Berkata demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Nah, ini kita perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hari ini kita merayakan dia naik ke sorga, tapi ingat, ada perayaan yang sungguh luar biasa. Akan tetapi jika dia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang perlu kita harus perhatikan di dalam setiap kehidupan orang percaya, bahwa Tuhan datang, dia mencari iman. Dia tidak mencari harta benda kekayaan kita, tapi dia mencari iman di dalam kehidupan setiap orang percaya. Biar kita tetap berimankan Tuhan. Dan Kisah 1 ayat yang ke-6 berkata demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi kami Israel? Kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang kita harus perhatikan. Biar di dalam kehidupan kita akan menjadi saksi Tuhan. Mulai dari di sini dikatakan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, baru Yudea, baru Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya di sekitar kita, terus di mana kita berada, di tetangga-tetangga kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Biar iman yang ada kepada kita, kita percaya kepada Tuhan. Dunia boleh melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita, sehingga orang boleh percaya, sehingga mereka juga diselamatkan. Makanya pada kesempatan ini kita percaya Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia telah datang untuk mencari saya dan saudara, supaya kita yang percaya, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas 24, sebelum Tuhan naik ke sorga, kita merayakan 40 hari Yesus menempatkan diri kepada semua murid. Lukas 24 ayat 44 berkata begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadaku ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang telah tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45 berkata begini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tadi orang saya baca Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya, sebagai manusia yang lemah, kita tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus yang Tuhan janjikan, Dia naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita, dan Dia menyiapkan, Dia mengirimkan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Makanya mari pada saat ini kita baca Yohanes 14 ayat 18, kata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini di saat Tuhan Yesus masih ada di dunia sebelum Dia naik ke sorga. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat selanjutnya di sini dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebagai orang yang percaya, kita percaya kita tidak sendiri di dalam hidup ini. Ada Roh Kudus. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah? Barang siapa membinasakan rumah Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Biar kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus di tengah kehidupan yang tidak menentu ini. Kita tetap percaya Yesus Tuhan yang sudah datang ke dunia, dan Dia naik ke sorga. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Biar kita tetap beriman kepada Dia, supaya di kali yang kedua didapati di saat Dia datang. Dia datang, Alkitab mengatakan Markus 13:26, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kita tahu pada waktu itu yang saya katakan, jika Anak Manusia itu datang, adakah Dia mendapati iman di dunia? Ditulis Markus 19:26 juga, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak Allah itu, yaitu Yesus namanya, Dia akan datang menjemput saya dan saudara, supaya kita yang percaya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Matius 25 ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Sungguh luar biasa Allah kita ini, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius 24 ayat 44 berkata begitu, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita percaya, kita tidak tahu kapan Dia datang. Tugas saya dan kita semua yaitu kita berjaga, supaya bila mana Dia datang kali yang kedua, didapatinya kita tetap setia. Ayat-ayat yang terakhir, Matius 16 ayat 27 berkata demikian, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia Yesus
akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita percaya itu semua kita harus pertanggungjawabkan, karena hukum tabur tuai itu belum dicabut. Sebagaimana saya taruh benda ini, volpen ini kalau saya taruh dia masih jatuh, demikian juga hukum tabur tuai masih berlaku di dalam kehidupan kita. Biar kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Dia akan terus memberkati saya dan saudara, dan kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat itu. Dia akan datang kali yang kedua menjemput saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak berkata-kata panjang. Kita akan masuk dalam pujian Besar dan Ajaiblah Karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Kita percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dan kirim rohnya untuk menolong saya dan saudara. Besar dan ajaiblah karyamu. Makasih Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang
Yesus. Haleluya. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami pulangkan kepadamu yang layak menerima semuanya. Kami telah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pertetapkan kami dalam panggilan-Mu yang kudus. Kami tetap imani kepadamu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Penuhi kami terus dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tatkala Engkau datang kembali, nampak di awan-awan yang bermai, kami sedia masuk di dalam kemuliaan yang kekal, berkerajaan dengan Tuhan, tinggal tetap sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasihku, mari kita angkat tangan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah nikmat serta berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita sekalian dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.